A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Wal mu'min yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala terus menanamkan kecintaan kita kepada baginda agung Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita memandang kepada diri kita sebagai hamba Allah manusia, penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita selaku manusia, hakikatnya manusia itu tiadalah diciptakan baik jin ataupun manusia kecuali hanya semata-mata untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segala aspek kehidupan manusia itu pada hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan kehidupan yang kelak di yaumul akhirah. Maka mungkin sehingga kita itu mencari daripada penghidupan dunia pun karena sebab daripada kita berniat semata-mata mencari nafkah untuk keluarga dan mencari nafkah untuk berbagi kepada sesama muslim, kepada sesama manusia, sehingga menimbulkan apa yang kita cari, apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan di muka bumi ini, sehingga ternilai di sana ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa ayul mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan daripada kebanyakan kita manusia ini atau seluruh daripada manusia ini tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Kenapa? Karena semua itu karena kecintaan kita terhadap dunialah yang menyebabkan kita ini tidak pernah merasa puas. Yang telah digambarkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, wa an ibni Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha atas mereka, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lau anna li ibni Adam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya, ya kan, anak cucu Adam, siapa maksudnya manusia, wadiyan min dahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi seandainya anak cucu Adam manusia itu mempunyai satu lembah dari emas, niscaya mereka itu ingin mempunyai dua lembah emas, wadiyan, jadi dua lembah emas dia kepengen, dahab jadi emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, maka dia akan berharap untuk memiliki dua lembah emas. Jadi sudah Allah Subhanahu wa taala, ya, perumpamaan daripada manusia ini ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu buah lembah emas, yang lembah itu emas semua, maka mereka hakikatnya manusia itu kepingin memiliki dua lembah emas. Walan yamla afahu illa turab wa yatubullahu ala man tab, dan tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya, ya, ini gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, kecuali tanah. Ia tidak akan pernah merasa puas terhadap dunia ini sebelum ia mati. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, manusia itu hakikatnya mukmin tidak pernah merasa cukup. Ya, kita lihat ke diri kita sendirilah. Kita tidak pernah merasa cukup. Sudahlah diberi Allah Subhanahu wa taala mungkin kenikmatan. Ya, yang dulunya mungkin kita kepengen, misalnya, aku kepengen punya harta.
Misalnya hartanya aku pengen punya rumah, sudah diberi Allah Subhanahu wa taala berandai-andai, ya diberilah oleh Allah Subhanahu wa taala satu buah rumah. Setelah memiliki rumah, ya kan, perasaan masih kurang bagus sehingga dibuat bagus, sudah dibuat bagus, sudah cukup ada satu rumah, diberi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, kemudian kita membeli lagi satu rumah atau membangun lagi satu rumah, terus tidak pernah cukup manusia ini hakikatnya. Terus apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walan yamla afahu ila turab. Tidak ada yang dapat menghentikan daripada mulutnya, maksudnya ya bentuk daripada kita manusia yang tidak pernah merasa puas ini, ya, kecuali apa yang dapat menghentikannya? Ila turab, kecuali tanah. Artinya hanya kematianlah yang mampu menghentikan hakikat manusia ini di muka bumi ini. Tidak ada yang dapat menghentikannya kecuali kematian. Wa yatubullahu ala man tab. Jadi perintah daripada hadis ini, bersegeralah kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Jadi bertaubat kita dari kerakusan kita, ketamakan kita, kehausan kita akan dunia ini. Karena dalam hadis ini menjelaskan pada kita agar kita itu memahami bahwasanya dunia ini tidak pernah cukup bagi manusia, tidak pernah merasa puas, karena manusia itu hakikatnya terus-menerus untuk mencari penghidupan dunia, sehingga dia merasa seakan-akan, oh saya tidak pernah cukup, tidak pernah cukup, tidak pernah puas, tidak pernah puas. Itulah hakikat manusia. Jadi dalam hadis ini menjelaskan atau mengajar kepada kita, wa yatubullah, segeralah kita untuk bertobat ala mantab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat untuk orang-orang yang tidak bertobat. Jadi bertobat kita dari perasaan kehausan kita, kerakusan kita, ketamakan kita akan dunia, karena hal itu mampu menjatuhkan atau merobohkan kita kepada lubang kehinaan. Semakin haus kita akan dunia ini, semakin tamak kita akan dunia ini, semakin perbuatan-perbuatan dosa akan banyak kita laksanakan. Hakada, sehingga kita lupa dengan kehidupan hakiki yang sebenarnya. Silakan kita mencari penghidupan dunia, tapi selalu kita berniat semata-mata itu bekal untuk kita di kampung akhirat kita yang selama-lamanya kita di sana. Ya mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Al-faqir ad-da'im ilallah, orang yang miskin amal, miskin ilmu, yang madnub, banyak dosa, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon ampun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.